Praktek cara melihat Tuhan dengan jelas, simak videonya sampai selesai, jangan gagal paham. Jangan lupa subscribe atau subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua. Saya mau membahas tentang bagaimana cara praktek melihat dengan jelas tentang Gusti Allah. Sebenarnya melihat Gusti Allah itu lebih mudah daripada mencari jarum di dalam jerami, di dalam tumpukan jerami. Kita pelajari kalimat tahlil. La ilaha illallah. La artinya tidak ada. Ilaha nama. Illa kecuali. Allah. Allah itu artinya ada, wujud, jelas. Jadi saya spesifik lagi. Tidak ada nama kecuali wujud. Ini pertama. Saya contoh. Ini saya contoh. Kalau saya bawa ini mengatakan ini kitab, nggak ketemu. Ah, kitabnya mana? Nah, ini kertas, ini sampul, ini cuman kertas ditumpuk. Tapi kalau saya mengatakan wujud, ada, udah titik. Makanya tidak ada nama kecuali wujud. Karena kalau nyari nama nggak ketemu. Coba diri kita masing-masing punya nama, cari nama, umpamanya nama Ahmad, yang mana dicari? Nggak ketemu, tapi yang ada wujud. Tidak ada nama kecuali wujud. Kalau yang di dalam syariat, tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu nama. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada nama kecuali wujud. Allah wujud qidam baqa. Ya, lanjutannya. Itu jelas di situ. Mukhalafatun lil hawadisi. Ya, nanti lama. Ini saya contohin lagi agar jelas. Ini center. Kalau ngomong center kan nggak ketemu juga. Mana yang disebut center? Ini beling. Ini plastik. Ini besi. Tapi kalau ini wujud, ada, ya udah, titik. Jadi artinya kita kenapa disuruh mengatakan melihat Gusti agar agar langsung ketemu. Kalau mengatakan center nggak ketemu, mana yang disebut center? Ya, mana yang disebut center? Kalau dinyalain juga cahaya. Ini beling, kaca, ini besi, aluminium. Tapi kalau ini apa? Wujud. Ada, ya udah. Ada, jadi tidak ada nama kecuali wujud. Tiada Tuhan selain Allah. Allah itu kan wujud, ketok, cetok, ono, nyoto. Ini asmaul husnanya jelas. Al-Zahiru, Gusti Allah mengatakan sendiri, nyata, jelas. Lagi al-batinu, tersembunyi, yaitu seperti analoginya manusia itu raganya terlihat, ruhnya tidak terlihat, tersembunyi al-batin, tidak terlihat. Jadi kalau ada mengatakan Gusti Allah itu ya terlihat ya tidak terlihat, jangan bingung. Di dalam diri manusia itu terlihat juga tidak terlihat. Kan Allah itu bahasa Al-Quran kependekan atau tadinya ya Allahu la ilaha. Ngono lho. Ini kependekan yang dimaknai bahasa Arab lagi wujud. Ada, nyata, terlihat. Saya contohin lagi.
Kalau orang ini mengatakan parfum, dicari nggak ketemu. Umpamanya, ini kaleng, kaleng juga nggak ketemu. Adanya ini apa? Wujud. Jadi jelas. Makanya langit dan bumi itu jelas Rabbil Alamin. Jadi kita semua itu bagian daripada Sang Semesta. Saya udah ulas video yang kemarin, ya, surat Al-Baqarah yang berbunyi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya berasal dari Gusti Allah, kembali kepada Gusti Allah. Semua apa saja berasal dari Gusti Allah, kembali kepada Gusti Allah. Diperkuat dengan surat Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat leher. At-Taubah lagi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Gusti Allah bersama kita. Jadi banyak sekali ayat untuk kita bisa melihat. Jadi intinya cuman begini, kalau melihat nama itu tidak ada. Umpamanya ini papan tulis, mana papan tulis? Orang ini triplek kok, ini warna hitam cat. Jadi kalau nyari nama nggak ketemu, langsung ini apa? Wujud. Lah wujud bahasa Al-Qur'annya ini Allah. Itu maksudnya. Kita ngelihat video, yang lihat wujud aja. Orang video juga kalau dirinci nggak ketemu. Jadi sebenarnya kita disuruh lihat yang wujud. Wujud bahasa Arabnya apa, bahasa tertingginya Al-Qur'an. Itu yang disebut Allah. Allah itu Allahu la ilaha. Nanti di situ kan ada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuh. Yang hidup juga Gusti Allah. Coba. Gusti Allah ngomong dewi, saya maha hidup, saya maha kuat. Yang hidup siapa? Coba, ini yang hidup siapa ini? Karena kalau ini manusia, ya mana manusia? Ditunjuk daging, kepala, leher, dada, kaki. Jadi manusia juga dicari nggak ketemu, adanya wujud. Nah, itu. Jadi nanti lengkap. Allah wujud kita bako mukhlafatun lil hawadisi qiyamuhu binafsi wadaniyat kuntrat ayrantat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Itu lengkap sekali. Jadi mohon itu diartikan seluas-luasnya. Jangan dibaca Arabnya saja, nanti nggak ketemu. Kalau tahu nggak apa-apa, karena baca Arab itu susah. Jadi jelas kalimat Gusti Allah itu kita juga belajar, jangan selalu ngomong Allah. Ini kan terkecuali saya lagi menjelaskan. Kalau berhadapan ya jangan ngomong nama. Kita berhadapan sama kepala desa, sama presiden juga nggak boleh ngomong nama. Jadi kalau ngadep Gusti Allah ya terserah pakai bahasa apa, pokoknya jangan langsung Allah, jangan. Sopannya syir, ianya syir ya. Allahu Akbar, ianya syir rahasia. Kalau ya Allahu Akbar, nanti dianggap sesat lagi. Tapi kalau nggak ada iyanya, dianggap nggak sopan. Jadi Allah ini ya jelas ya. Huruf Gusti Allah, huruf Allah itu alif. Ya alifnya juga Allah meneh, Allahu la ilaha.
Jadi padha wae iki ora ana jeneng, tidak ada nama, tidak ada konsep, adanya wujud. Itu aja ya, tidak ada konsep katanya, nggak ada katanya, adanya wujud. Kata si A, kata si B, nggak ada, adanya wujud. Ya ingat, saya ulangi lagi. Umpamanya orang bilang, ini Al-Quran, mana yang disebut Al-Quran? Kan nanti bingung lagi, adanya wujud. Nah itu tulisannya, itu tulisan. Oh ini kertas kok, cetakan. Jadi begitu. Jadi umpamanya rincian, ini kapur. Ya kapurnya yang mana? Ada. Kalau wujud langsung ketemu. Ini apa? Wujud. Nah, wujud itu bahasa Al-Quran. Kependekannya, singkatannya Allah. Ya bukan Allah, bukan pakai O, pakai A. Allah. Jadi mohon sekiranya ini bisa buat penjelasan. Yang tadi Asmaul Husnanya juga dibaca. Gusti Allah mengatakan Al-Zahiru Abatinu, ya Al-Batinu. Gusti Allah terlihat juga tersembunyi. Manusia ini terlihat kulitnya, tersembunyi ruhnya, nggak terlihat. Ya jadi kalau wujud ya wujud itu ya Allah ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.